Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Haris dengan NIM H1051301027 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer dengan nama agen saya. Aku adalah penyihir Haris. Magic is my life. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu dari tugas terkait pertanyaan dan kasus. Pada kali ini Master, selama menjadi mahasiswa, baru terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk beradaptasi dalam lingkungan kampus. Seiring dengan hal tersebut, Master berperan dalam hal memberitahu pemahaman tentang proses adaptasi dan penyelesaian diri terhadap lingkungan yang ada di kampus dari sejak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi seorang abang atau kakak bagi adik tingkatnya. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut kalian peran yang telah dilakukan oleh Master dalam proses tersebut? Menurut pendapat saya, peran yang telah diberikan oleh Master sudah bagus dalam memberi hal dalam beradaptasi kepada mahasiswa baru. Yang sangat kita ketahui sekarang bahwa Indonesia telah dilanda oleh virus COVID-19 yang terus bermutasi dan tidak tahu kapan akan dan di mana akan terkena virus tersebut. Dalam hal pembelajaran, juga akibat pandemi ini banyak dilakukan secara online atau daring yang sebelumnya dulu itu offline. Master juga dengan peran abang-abang dan kakak juga telah memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa baru walaupun kondisi masih dilanda pandemi seperti sekarang ini, di mana aktivitas yang seharusnya kita lakukan offline itu haruskan dilakukan secara offline, tapi karena kakak-kakak dan abang-abang juga bisa memberikan hal offline tersebut ke dalam online juga oleh kakak-kakak dan abang-abang juga. Terus pertanyaan kedua, kemudian bagaimana jika dalam kondisi tersebut tidak ada Master? Apakah keadaannya akan terjadi menurut Anda? Menurut pendapat saya, keadaan tidak akan ada arah, tidak akan ada tujuan dan terbengkalai tanpa adanya tujuan untuk memfasilitasi para mahasiswa, baik itu hal kecil maupun hal besar. Seperti ada mahasiswa tuh ingin ikut kayak lomba-lomba gitu kan, nggak tahu gimana, ataupun kayak mau etika dalam berbicara kepada dosen gitu. Karena ada Master lah, itu dapat terbantu karena Master memfasilitasi dan membimbing para kami yang mahasiswa tuh jadi lebih betul gitu. Karena saya pikir karena dalam sebuah jurusan membutuhkan yang namanya itu suatu wadah untuk memberi arahan kepada mahasiswa hingga para mahasiswa memiliki tempat untuk tempat bertanya, mencari arahan, hingga memecahkan suatu masalah yang biasa kita bisa sebut itu organisasi mahasiswa tingkat jurusan di perguruan tinggi. Dengan adanya organisasi di dalam jurusan, agar para mahasiswa dapat menuangkan keluh kesah, ide, serta memberikan gagasan yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik, dan juga dapat membantu para ibu-ibu dan dosen dalam mengontrol para mahasiswa yang lainnya. Kemudian selanjutnya, jika kalian berada di posisi Master, apakah ada inovasi yang kalian lakukan ke depannya terkait permasalahan di atas? Menurut pendapat saya itu ingin mengembangkan Master jadi lebih baik, menjaga yang sudah baik dan memperbaiki yang rusak, dan juga membantu kepada teman-teman lainnya terkait menyampaikan argumen mereka kepada bapak atau ibu dosen. Selain itu juga meningkatkan segala fasilitas yang dapat dilalui oleh mahasiswa sehingga dapat mempermudah dalam membacakan dari masalah kecil hingga besar gitu. Kemudian yang D, yang terakhir, apabila kalian sudah mengandaikan diri menjadi bagian dari Master, berikan pendapat kalian tentang kekurangan yang ada di Master sekarang dan berikan solusi serta inovasi kalian untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Menurut anda saya ya, kurangnya ada kekompakan pada abang-abang dan kakak-kakak Master, terutama bagi teman kami itu yang ada di daerah gitu.
Jadi tuh dia nggak tahu gitu kan, dia mungkin tahu, cuman dia tuh kenal kenal sedikit ya gitu kan, beberapa gitu. Ya karena covid inilah, jadi dia nggak bisa ketemu. Jadi itu banyak kurang tahu mengetahui akan kakak-kakak dan abang-abang di Zoom. Karena seringkali berbicara cuman biasa tuh cuma abang-abang atau kakak-kakak itu juga. Eh, itu saja sih. Jadi itu banyak teman kami di daerah itu belum kenal dengan yang lainnya gitu. Khusus yang kalau lewat Zoom atau lewat kayak pertemuan gini gitu. Bisa kayak atau yang juga atau yang belum tahu lah gitu. Kemudian yang BIOS, menurut Anda apa yang kurang dari angkatan 2020 dan apa penyebab dari kekurangan itu? Menurut pendapat saya kurang kompak dan sedikit apatis lah dalam menanggapi suatu hal. Mungkin karena ada masalah pribadi, kurangnya komunikasi dan sebagainya, dan kita pun tidak tahu masalah apa gitu kan. Jadi itu kurang kompak, apatis gitu kan. Tambah juga belum pernah ketemuan secara offline ya untuk yang di daerah gitu. Di daerah tuh kan banyak belum bisa kesini ya, karena itu biasa karena mungkin karena itu juga bisa jadi, dan itu mungkin penyebabnya kurangnya akrab antar sesama gitu. Jadi itu karena kita ada sebagian tuh di daerah, jadi tuh nggak tahu gitu dia di sini nih gimana mau ketemu kawannya, nggak tahu karena tuh ketemuan online tuh susah menurut saya. Kayak ibarat tuh kita ngomong ke komputernya diam, macam mana nak tahu lah, gitulah sih menurut saya. Kemudian menurut Anda apa yang kurang dari BIOS sejak Anda mengenal BIOS itu sendiri? Kemudian bagaimana cara dan pendapat Anda agar kekurangan tersebut tidak terjadi lagi di BIOS yang akan datang? Menurut pendapat saya, dikarenakan juga ini keadaan pandemi juga, uh, yang kurangnya juga yaitu menurut saya sih komunikasi dan jaringan. Kan ya kalau jaringan kan kita tahu lah biasa karena lelet, karena biasa ada kuotanya habis sebelum masuk untuk kayak sesi-sesi untuk ngobrol kita, ataupun ada yang jaringannya tu lelet gitu, kadang harus pergi ke kafe dulu baru bisa dapat jaringan. Ha, kerana setiap kali di sini ni jaringan, kerana setiap kali penyampaian pesan melalui berbagai media biasanya dikarenakan jaringan buruk juga dan komunikasi. Kerana dengan komunikasi kita dapat berinteraksi dengan kakak-kakak dan abang-abang juga, hingga kepada teman-teman lainnya juga dapat berinteraksi dengan leluasa gitu, dengan bebas. Dan jika keadaannya pada waktu itu offline, jika jika waktu itu tuh offline, dan sekarang kan lagi pandemi gitu kan, dalam hal berinteraksi juga terbatas gitu, nggak bisa kemana-mana. Dan juga karena itulah harus online karena kita tuh dilanda pandemi, mengikuti protokol kesehatan juga dalam segala aktivitas juga, hingga kalau untuk pemecahannya yaitu dengan menggunakan cara lain, yaitu dengan komunikasi meskipun online, yaitu dengan melakukan pertemuan jingit, dengan melakukan game. Mungkin banyak-banyak itu mau perbanyak banyak chat lah gitu kan. Meskipun yang dari temannya itu ibarat apa ya, kurang temu, tapi kita sempatkan ini untuk ngomong gitu. Meskipun tak harus limit lah ngechat ya gitu. Itu sih kesan dan pesan untuk BIOS. Kesannya saya senang kalau telah mengikuti BIOS hingga akhir, hingga bisa mengenal kakak-kakak dan abang-abang juga, dan juga teman-teman lainnya. Dan bukan juga hanya itu juga, akan tetapi ilmu yang juga saya dapat kan seperti etika berbicara sopan kepada dosen, bisa tahulah letak gedung Fiskom itu di mana gitu biasanya, dan juga bertemu dengan orang-orang hebat. Dan pesannya, jadilah bahagia dan menyenangkan bagi banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang hingga menjadi bibit-bibit
calon yang melakukan hal baik dan hal hebat. Nah, begitu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih